Cerita dimulai ketika seorang NPC dalam sebuah game bernama Guy bangun tidur. Ia lalu menyapa piaran ikan masnya. Kemudian ia membuka lemari baju yang isinya seragam baju dan celana panjang yang sama semua, lalu memilih satu. Setelah itu ia sarapan sambil menonton TV. Sebelum berangkat ia sempat membuka tutup tirai jendelanya beberapa kali. Kemudian ia selalu mampir ke kedai kopi dan disajikan kopi krim dengan 2 gula yang sama setiap hari. Guy juga mampir ke toko sepatu dan melihat sepatu incarannya yang seharga $200. Lalu ia mengecek rekeningnya yang berisi $187. Ia selalu jalan bersama teman kerjanya yang bernama Buddy sebagai security. Mereka melihat perampokan tetapi seperti biasa saja dan melanjutkan perjalanan ke tempat kerja mereka di Bank Free City. Guy bertugas memberikan nasabah stempel bank. Tak lama terjadi perampokan dan semua orang tiarap, termasuk Guy dan Buddy yang tiarap dengan santai sambil berhadapan dan mengobrol, seperti sudah terbiasa. Di sisi lain seorang player game wanita dengan nama asli Millie hendak bertransaksi dengan player lainnya. Player bermasker mengeluarkan peta lokasi rahasia yang dicari Millie. Setelah bertransaksi, Millie berjalan dan menirukan semua perkataan NPC, karena ia sudah hafal. Sampai saat ia berpapasan dengan Guy, Millie terkejut karena Guy tidak mengucapkan kata-kata NPC bagiannya. Guy langsung terpesona dan jatuh cinta, sampai tidak berkedip. Guy langsung mengikutinya dan tak sadar melewati rel kereta dan ditabrak kereta yang lewat. Sementara Millie di dunia nyata ditegur pelayan kafe karena sudah mau tutup. Lalu seperti biasa besoknya Guy bangun tidur dan langsung menyapa ikan masnya serta memainkan tirai dahulu sebelum berangkat kerja. Di kedai kopi, untuk pertama kalinya Guy memesan cappuccino dan membuat barista bingung. Karena semua NPC lain langsung melihat ke arahnya, akhirnya ia bilang hanya bercanda, dan mengambil jatah kopinya. Saat di bank seperti biasa tak lama terjadi perampokan, dan mereka tiarap. Ketika sedang tiarap Guy melihat player wanita pujaannya lewat. Ia menjadi berani dan menghampiri perampok itu. Guy ingin mengambil kacamata player perampok itu, tetapi ia malah dihajar hingga berdarah. Ia bangkit lagi dan memegang senjata perampok sementara tangan satunya mengambil kacamata, tetapi tidak sengaja senjatanya menembak terkena perampok. Setelah itu Guy keluar gedung dan mencoba kacamata itu, di mana ia bisa melihat hal yang berbeda. Saat memakai kacamata, ia melihat kotak medis yang melayang, tapi saat dilepas ia tidak melihatnya. Lalu ia menyentuh kotak medis itu, dan seketika luka-lukanya sembuh. Guy juga mengambil uang yang melayang di atas tubuh player yang mati, dan seketika uangnya bertambah. Ia langsung mengecek rekeningnya dan menarik tunai uangnya. Kejanggalan NPC membunuh player menjadi viral, dan sampai di tempat developer. Akhirnya 2 developer bernama Case dan Moser, memutuskan untuk menangkapnya di dalam game. Sementara Guy berhasil membeli sepatu incarannya, yang membuat NPC penjaga toko sepatu merasa tidak percaya. Tak lama kedua developer sudah di dalam game, Case berkostum polisi dan Moser berkostum kelinci pink. Mereka langsung menyergap Guy, dan menyuruhnya melepaskan kostum NPC itu. Karena Guy tidak mengerti maksudnya, membuat kedua developer kesal dan mulai menembakinya. Ia kabur dan masuk ke area gedung yang belum jadi, serta langsung bersembunyi. Kedua developer yang mengetahui posisinya langsung menembak ke tiang hingga ia terpental. Guy yang melihat sepatunya mempunyai fungsi melompat, langsung menekan dan ia lompat sangat tinggi hingga menabrak tiang. Saat developer mendekat lagi, Guy menekan sepatunya lagi, tapi kali ini ia melompat sangat jauh lebih tinggi. Developer langsung memakai mode dewa, dan dalam sekejap, terbentuk tangga langsung ke atas. Guy lewat kacamatanya melihat jalan satu-satunya melompat ke arah bandul besar. Ia langsung berlari dengan kencang dan melompat tinggi, tetapi tidak berhasil menggapainya. Saat jatuh ke bawah, Guy sempat mengaktifkan mode perlindungan dengan balon ring, dan ia pun selamat dari benturan. Ia mengira dirinya sudah lepas, tapi tiba-tiba ia dihantam dengan mobil polisi developer dan tewas. Case bingung walaupun mereka sudah membunuh Guy yang dikira player, tetapi jumlah player di server tetap sama. Lalu Guy bangun tidur kembali dan memulai aktivitas rutinnya, tetapi saat memilih baju selain kemeja ternyata ada satu kaos biru yang terselip dan ia memilihnya.
Sementara Millie memutar ulang rekaman saat bertransaksi dan langsung menemukan lokasi rahasia tersebut. Saat sedang memata-matai di lokasi rahasia itu, tiba-tiba Guy muncul dan Millie refleks langsung membantingnya. Hal itu membuat mereka ketahuan dan ditembaki penjaga di sana. Millie mengaktifkan portal untuk kabur dan Guy mengikutinya. Mereka pun tiba di markas persembunyian Millie, dan Millie membuka pintu masuknya. Di dalam terdapat banyak motor sport dan beragam senjata. Lalu Millie berkata untuk membantunya Guy harus mencapai level tinggi seperti dirinya yang sudah di level 195. Guy pun terpacu, dan ia mulai dengan mencoba menghajar geng player perampok, tapi hasilnya ia tewas tertembak di muka. Kali ini ia terbangun sambil mengusap-usap mukanya. Lalu Guy mulai menghajar perampok di kota, mengambil uang dan senjatanya. Kemudian ia berkaca dan levelnya sudah 13. Guy mulai viral di kalangan YouTuber gaming dan levelnya sekarang sudah 55. Ia mencoba kembali menghajar geng player perampok, kali ini ia berhasil menghindar, sehingga player perampok menembak temannya sendiri. Lalu ia berkaca dan sudah level 102. Di sisi lain Case mendapat chat dari Millie, bahwa ia telah menemukan bukti rancangan game mereka berdua telah ditemukan di game Free City ini. Lalu Case membantu Millie memberi akses pintu belakang ke tempat tersebut, yang berisi garasi mobil-mobil mewah. Di dinding garasi tersebut berisikan rekaman-rekaman rahasia, dan Millie langsung mengambil rekaman nomor 56. Tiba-tiba penjaga bermunculan dan menembaki Millie, sehingga rekaman tersebut terlepas. Dari belakang secara mengejutkan Guy masuk dengan motor dan menabrak penjaga-penjaga. Ketika Millie hendak mengambil rekaman di lantai, penjaga-penjaga bersenjata tajam bermunculan. Guy langsung naik motornya dan menyuruh Millie segera naik. Millie langsung melompat dan mendarat di depan Guy, ia mengambil pistolnya dan mulai menembak, sementara Guy mengendarai motor berputar-putar. Lalu Guy menggas motornya menerobos jendela dan lompat keluar tebing, sementara Millie masih menembak. Kemudian Millie bilang lompat dari motor, dan ia mengeluarkan drone paralayang, sehingga mereka berhasil kabur. Sementara Case mendapat chat dari Moser bahwa bos mereka yang bernama Anwan datang. Anwan pun langsung menuju ruang developer. Ia menemui Moser, dan bilang agar mempertahankan NPC kaos biru, yaitu Guy. Di sisi lain setelah kabur dengan selamat, Guy mengajak Millie makan es krim rasa permen karet, yang ternyata adalah favorit Millie. Sementara Case memeriksa semua NPC di game dan menemukan data Guy berkembang pesat. Setelah menyadari bahwa Guy adalah NPC yang berkembang dan bertindak sendiri, Case langsung ke rumah Millie. Ia langsung menjelaskan kepada Millie, bahwa proyek kecerdasan buatan yang dulu dikerjakan mereka bersama telah berhasil dalam wujud NPC Guy. Namun ada masalah lain, yaitu ketika game Free City 2 diluncurkan, maka game Free City 1 akan dilenyapkan sepenuhnya oleh Anwan, agar tidak ada bukti Anwan mencuri proyek mereka. Dan waktu mereka tersisa 2 hari sebelum peluncuran Free City 2. Lalu Millie mengajak Guy ke markas player untuk menjelaskan bahwa ia berbeda dari player, dan Guy tidak nyata. Guy yang merasa kecewa dan tidak percaya, lalu pergi ke ujung pantai dan melemparkan batu, ternyata ada dinding dimensi yang muncul. Lalu ia pergi ke rumah temannya Buddy, untuk minta ditemani ke lokasi rahasia mengambil rekaman nomor 56 yang gagal didapatkan. Sampai di lokasi ia bertemu dengan player penjaga, bukannya diusir, Guy dan Buddy malah diajak live streaming. Dan player penjaga itu memberikan rekaman nomor 56 tanpa ada perlawanan. Setelah itu Guy langsung ke markas Millie dan memberikan rekaman itu kepadanya. Kali ini Anwan ingin melenyapkan Guy, karena preorder Free City 2 menurun karena aksi Guy yang suka menolong di Free City 1. Lalu Moser bilang tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa direset ulang. Maka reset ulang server pun dimulai, dan seluruh NPC-nya termasuk Guy. Setelah reset server, Millie langsung login dan menemui Guy, tetapi Guy tidak ingat sama sekali bahkan tidak ingat Millie. Jalan terakhir adalah Millie mencium Guy, saat seperti setelah makan es krim, ingatan Guy satu persatu kembali, dan ingat semuanya. Lalu ia mengajak Millie ke rumahnya, dan perlahan menutup tirai, ternyata ada pantulan pulau kehidupan yang disembunyikan. Millie segera memberitahu Case, untuk mencari cara menembus keluar pantai di game.
Sementara Guy mengumpulkan seluruh NPC untuk mogok kerja, sehingga kota menjadi kosong. Para player pun kebingungan karena tidak ada satupun NPC yang mereka temukan. Ternyata semua NPC tersebut sedang berkumpul dan bersantai di kedai kopi. Anwan yang menyadari rencana mereka, menyuruh Moser untuk menghentikan Millie dan Guy sampai ke pantai. Moser mulai menggerakkan gedung-gedung di kiri kanan mereka untuk menghimpitnya. Ia juga melemparkan mobil-mobil ke arah mereka. Case membantu membuatkan jalan ke atas agar bisa keluar dari himpitan gedung. Guy terus memacu mobil sekencang-kencangnya melewati jalan yang dibuat Case, dan akhirnya mereka berhasil keluar dari himpitan gedung. Setelah sampai di pantai, Case juga membuatkan jembatan ke arah pulau kehidupan yang disembunyikan dan dicuri dari Millie dan Case. Melihat itu Anwan menyuruh Moser mereset semua player. Reset pun dimulai dan Millie langsung mengalami putus jaringan dari game. Ketika sedang jalan keluar gedung, Case diam-diam membuatnya menjadi live streaming. Sementara Anwan menyuruh tim meluncurkan NPC Dude yang tiba-tiba memukul Guy. NPC kembaran Guy tapi berotot ini langsung menendang Guy hingga terpental jauh dan terlepas kacamatanya. NPC Dude ini terus meninju, melempar dan meninju Guy berkali-kali yang ditonton oleh semua orang. Hingga saat NPC Dude hendak melepaskan tinjuan mautnya, Guy segera mengambil kacamatanya dan mengeluarkan perisai Kapten Amerika untuk menahan. Lalu Guy membalasnya dengan tinjuan tangan Hulk. Kemudian ia juga mengeluarkan lightsaber. Guy mengayunkan lightsabernya ke arah NPC Dude, dan terakhir ia mengubahnya menjadi palu unicorn menghantam NPC Dude. Saat Guy membuat portal, tiba-tiba NPC Dude sudah bangun dan langsung menjatuhkan Guy. NPC Dude menekan dada Guy dengan keras, hal itu membuat orang-orang yang menonton histeris. Guy mempunyai ide, ia memakaikan kacamata playernya kepada NPC Dude, dan NPC Dude langsung melepaskan tekanannya, ia tertarik dengan warna-warni barang game yang melayang-layang, serta segera meninggalkan Guy. Sementara Anwan yang marah karena kegagalan NPC Dude, ia dan Moser lalu menuju ruang server. Case yang melihatnya langsung mencat Millie. Di ruang server Anwan mulai menghancurkan server game Free City 1. Anwan terus menghancurkan server, sehingga gedung-gedung di dalam Free City 1 mulai menghilang satu persatu. NPC-NPC di dalamnya berlarian menyelamatkan diri mereka masing-masing. Guy dan Buddy pun juga berlarian karena jembatan yang dibuat Case pun juga mulai runtuh. Kawannya Buddy terpisah oleh jembatan runtuh, Buddy menyuruh Guy untuk terus melanjutkan berlari, dan akhirnya Buddy pun lenyap. Guy berlari sekencang-kencangnya dan melompat memasuki selubung yang tak terlihat. Ia mendarat di atas dataran dengan rumput hijau dengan banyak kupu-kupu beterbangan. Case pun juga menonton lewat handphonenya, dan ia sangat senang. Di sisi lain saat Anwan akan menghancurkan server terakhir, Millie tiba tepat waktu dan menstopnya. Millie lalu menawarkan perjanjian, Anwan boleh menggunakan dasar pemrograman Millie dan Case tanpa dituntut, asal ia memberikan server terakhir itu. Setelah itu peluncuran Free City 2 mengalami penurunan penjualan yang sangat tajam. Akhirnya Millie, Case dan Moser memutuskan untuk mengembangkan game mereka sendiri. Lalu Millie masuk ke dalam game, dan menemui Guy dan para NPC yang terlihat lebih bahagia. Tiba-tiba Millie menyadari bahwa NPC Guy adalah cerminan dari orang yang selama ini di dekatnya yaitu Case. Ternyata Case sangat menyukai Millie, tetapi tidak berani mengungkapkan dan ia tanamkan apa yang Millie suka ke dalam NPC Guy, seperti es krim rasa permen karet. Millie yang sudah menyadari pesan dari Case tersebut, langsung berlari menyusul Case ke kedai kopi. Dari seberang jalan mereka bertatapan dan saling memberi tanda bahwa mereka saling mencintai satu sama lain. Mereka langsung berjalan ke tengah jalan, saling berpelukan dan berciuman, maka cerita pun tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai bertemu di cerita berikutnya.